Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga senantiasa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diridhoi olehnya. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tata kelola perusahaan terhadap perusahaan yang ada di Indonesia. Video ini diperuntukkan untuk evaluasi tengah semester 5 dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, dosen pengampu Ibu Melani Purwanti, SE, MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ari Apriyadi dari kelas C2 Akuntansi dengan NPM 102211127. Saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Sesuai yang diperintahkan oleh dosen pengampu ialah mendownload laporan tahunan perusahaan yang dipilih lalu analisis dari sisi tata kelola perusahaan. Saya akan mengambil perusahaan PT Pertamina. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mereview sedikit mengenai GCG. Dalam pendahuluan ini, GCG itu apa sih? GCG adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Maka dari itu, penting sekali GCG ini diterapkan dalam suatu lini bisnis atau usaha. Ada 4 poin bahasan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Yang kedua, struktur corporate governance atau governance board. Yang ketiga, proses corporate governance. Dan yang terakhir adalah pengelola hubungan dengan stakeholder. Poin pertama mengenai latar belakang. Nah, dari latar belakang ini kita juga harus tahu nih, perusahaan yang bakal kita telaah ini perusahaan apa. Dari profil company ini kita mendapatkan identitas perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan yaitu PT Pertamina Persero. Ini merupakan bidang usaha milik negara. Bidang bisnisnya yaitu mengenai energi dan tanggal pendiriannya itu 10 Desember 1957. Akta pendirian nomor 22 tanggal 10 Desember 1957 Mr. Raden Pranowo Suwewandi, notaris pengganti Raden Master Suwandi. Ada banyak sejarah dari pendirian PT Pertamina ini. Cuman Adi merangkum sedemikian rupa seperti yang tertera dalam PPT ini. Pemegang saham ini 100% dari pemerintah Republik Indonesia. Saham perusahaan tidak diperdagangkan. Modal dasarnya adalah 600 triliun rupiah, terdiri dari 600 juta lembar saham dengan nilai nominal 1 juta rupiah per lembar saham. Modal disetornya sebesar 16.336 juta USD. Jumlah asetnya sebesar 87.811.000 USD. Jumlah pegawainya 43.666 pegawai. Ini beralamatan kantor pusatnya ada di Gedung Geraha Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur, nomor 1113, Jakarta Pusat 10110. Visi dari perusahaan PT Pertamina ini ialah to be a world class national energy company. Dan misinya ialah menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegritas berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nah, tentunya kalian semua sudah tahu mengenai PT Pertamina ini karena ini merupakan komoditas utama bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak pernah menggunakan produk dari PT Pertamina ini. Contohnya seperti bensin, solar, terus kalau misalkan kita mau masak menggunakan gas LPG, dan masih banyak lagi dari segi produk barangnya. Pertamina juga ini memiliki produk jasanya seperti jasa pengeboran dan solusi terpadu untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi. Dan yang kedua atau yang terakhir ini ada jasa vetting. Jadi masih banyak produk-produk dari Pertamina ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ialah mengenai tujuan penerapan GCG. Penerapan GCG dan prinsip GCG dalam PT Pertamina ini. Yang pertama mengenai tujuan penerapan GCG. Poin pertama mengenai memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip tarif dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya GCG yang baik itu menerapkan prinsip tarif. Nah, PT Pertamina juga menerapkan prinsip tarif ini dalam
perusahaannya. Poin kedua ialah terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri. Selanjutnya yang saya kutip dari Annual Report PT Pertamina ini ialah terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didirikan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kita ketahui, GCG yang benar dan baik itu berdasarkan dasar hukum yang ada di Indonesia ini. Poin terakhir dari tujuan penerapan GCG ialah terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder. Seperti materi yang pernah saya dapatkan dari perkuliahan GCG atau tata kelola perusahaan ini, stakeholder ini banyak sekali jenisnya, ada eksternal, internal, utama, dukungan atau yang lainnya itu banyak sekali. Jadi dari Pertamina ini stakeholder, dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap stakeholder seperti itu. Kita lanjut ke poin kedua ialah prinsip GCG dalam PT Pertamina. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya prinsip yang baik dalam tata kelola perusahaan ialah menerapkan 5 poin prinsip, yaitu tarif. Pertama ada T, transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan yang terakhir atau F-nya ialah fairness. Nah, sama halnya juga dengan PT Pertamina ini dari sisi transparansinya, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Nah, jelas dari annual report ini bahwasannya PT Pertamina secara terang-terangan atau secara transparansi membuka mengenai poin tersebut. Selanjutnya mengenai kemandirian. Kemandirian dari PT Pertamina ini keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koorporasi yang sehat. Jelas di sini bahwasannya PT Pertamina tidak ingin dia ditekan dari pihak manapun dan dia ingin secara mandiri untuk terus berdiri di kakinya sendiri seperti itu. Poin ketiga ialah akuntabilitas. Pada poin ini dalam annual report dijelaskan bahwasanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Jelas bahwasannya akuntabilitas juga diperlukan dalam setiap perusahaan, terutama dalam perusahaan PT Pertamina ini. Yang keempat ada pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koorporasi yang sehat. Maka dari itu, pertanggungjawaban ini penting bagi berjalannya suatu usaha seperti halnya dalam PT Pertamina ini. Yang terakhir ada fairness atau kewajaran, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi harus adil dan harus setara dari manapun stakeholdernya itu. Nah, ini juga diyakini oleh PT Pertamina. Nah, jelaskan bahwasanya PT Pertamina ini telah menerapkan 5 prinsip dari GCG dan telah ada dalam PT Pertamina sesuai dengan annual report tahun 2022 yang saya dapatkan. Selanjutnya mengenai penerapan GCG, seperti materi dan teori yang telah saya dapatkan bahwasanya tahapan penerapan Good Corporate Governance ini terbagi menjadi 3, yaitu ada comprehension atau pemahaman secara mendalam, yang kedua ada consolidation, konsolidasi manusia dengan sistem, dan yang terakhir ada continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Dari ketiga poin itu tuh penting bagi suatu usaha dalam menerapkan GCG. Jadi tahapan itu harus selalu ada dalam setiap perusahaan untuk terus berkontinu. Untuk yang terakhir ya, poin yang terakhir adalah continue improvement supaya terus disesuaikan dengan keadaan masa-masa yang kini, bukan masa terdahulu. Nah, dalam PT Pertamina ini telah saya telaah dari annual reportnya juga bahwasannya dalam poin tata nilai PT Pertamina ini ada beberapa poin yang jelas dan terstruktur dari PT Pertamina ini. Tata nilai itu yang pertama ada clean atau bersih. Artinya dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap,
menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang terbaik. Dalam poin clean ini juga saya mendapatkan dari link PT Pertamina bahwasannya PT Pertamina ini bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kerangka kerjasama pencegahan terhadap potensi tindak korupsi di lingkungan perusahaan. Pertamina sebagai BUMN penyedia energi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga dan menyelamatkan aset-aset negara yang dikelola oleh Pertamina di seluruh daerah dan selanjutnya dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kerangka kerja sama tersebut, Pertamina senantiasa meminta dukungan dan KPK untuk membantu mengawasi pelaksanaan program dan proyek-proyek strategis di bidang hulu hingga ke hilir migas agar seluruh program dan proyek strategis tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi terbukti benar bahwasannya PT Pertamina ini menganut tata nilai clean sesuai dengan kerjasama dengan KPK. Jadi terbukti seperti itu ya. Selanjutnya mengenai kompetitif, mampu berkompetitif dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya, sadar biaya, dan menghargai kinerja. Poin ketiga ialah confident atau percaya diri, berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dan revolusi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa. Selanjutnya ialah fokus pada pelanggan, berorientasi pada kepentingan pelanggan. Selanjutnya ada komersial, menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, dan yang terakhir ada berkemampuan. Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknik tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. Nah, itulah dari latar belakang eh, PT Pertamina dan disandingkan langsung dengan GCG, pemahaman GCG yang saya dapatkan di kelas seperti itu. Nah, setelah poin latar belakang ini, selanjutnya poin pembahasan mengenai struktur corporate governance atau governance board dalam PT Pertamina ini. Secara umum, Dewan memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan urusan serta menjauhkannya dari resiko agar dapat menuju kesuksesan. Ada banyak sekali struktur dari governance board ini. Dari materi yang saya dapatkan ada dewan pengurus, dewan pengelolaan, dewan kinerja, penasehat, korteks, kebijakan, dan lain sebagainya yang tentunya juga memiliki tugas dan fungsi. Sekarang kita sandingkan dengan PT Pertamina ini. Ada 3 poin, ialah ada orang utama, orang pendukung, dan struktur governance eksternal. Kita ke poin pertama mengenai orang utama. Dalam orang pertama ini ada pemegang saham atau rapat umum pemegang saham RUPS. RUPS ini terdiri atas RUPS tahunan untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang kedua ada RUPS tahunan untuk mengesahkan laporan tahunan dan perhitungan tahunan diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 6 bulan. Yang terakhir ada RUPS luar biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh pemegang saham atau atas usulan komisaris dan atau direksi. Dalam pemegang saham ini juga memiliki wewenang, yaitu kayak menyetujui atau menolak rencana jangka panjang, menetapkan perhitungan alokasi laba, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Dan kita lanjut poin kedua mengenai komisaris. Komisaris ada keanggotaan dan komposisinya, yaitu komisaris terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 orang, tidak melebihi jumlah direksi. Sekurang-kurangnya 20% dari anggota komisaris harus berasal dari kalangan di luar perusahaan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki jabatan sebagai direksi di perusahaan terrealisasi. Yang kedua, tidak bekerja pada departemen. Yang ketiga, tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya. Dan yang terakhir ada bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis lainnya. Tugas tanggung jawabnya ialah kayak misalkan mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, mengawasi dan pelaksanaan rencana jangka panjang, memantau dan mengevaluasi kinerja, dan banyak dalam lainnya. Hak wewenang komisaris juga berhak memperoleh akses mengenai peraturan dan memperoleh informasi secara berkala, berhak bertanya kepada direksi mengenai pengurus kegiatan usaha, berwenang untuk mengambil keputusan di dalam
maupun di luar rapat komisaris. Kita lanjut ke poin ketiga mengenai direksi. Dalam poin ini, direksi memiliki jumlah paling sedikit 3 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Komposisi direksi merupakan perpaduan profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 20% dari jumlah anggota direksi ini harus berasal dari kalangan di luar perusahaan, seperti yang tadi komisaris. Kualifikasinya juga hampir mirip seperti komisaris. Dan tanggung jawab juga tugasnya dari direksi ini ialah memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan. Direksi juga bertanggung jawab memenuhi UKT, mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, melaksanakan manajemen risiko, dan masih banyak lainnya. Kita ke poin kedua mengenai orang pendukung. Orang pendukung ini seperti sekretaris seroan, sekutuan pengawasan internal, sekretaris komisaris, komite audit, komite remunerasi dan nominalisasi, komite good corporate governance, dan komite lainnya. Masih ini 7 poin yang ada di PT Pertamina. Kita bahas satu aja, salah satunya ialah Komite Good Corporate Governance. Komposisi dari Komite Good GCG ini tuh ada ketua komite, anggota komite, dan juga ketua dan anggota komite GCG diangkat dan diberhentikan oleh komisaris utama. Anggota komite GCG harus memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut: memiliki integritas, memiliki komitmen, memiliki pengetahuan dan pemahaman, mampu berkomunikasi dengan sesama anggota, bukan mantan pejabat perusahaan, tidak memiliki kepentingan atau keterikatan pribadi, yang dapat menimbulkan dampak negatif, tidak menerapkan pekerjaan komite audit perusahaan dan atau komite GCG di perusahaan lainnya, memberikan pernyataan tertulis untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Nah, tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama ada memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil asesmen berkala tentang penerapan GCG. Yang kedua ada memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan kelengkapan GCG. Yang ketiga ada mereview rencana kerja. Keempat ada melakukan kinerja kajian tentang praktek-praktek terbaik dalam GCG. Yang kelima ada melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh komisaris yang terkait dengan pengembangan dan penerapan GCG. Ini juga dapat piagam komite GCG seperti itu. Yang terakhir dalam struktur corporate governance atau governance board ini ada struktur governance eksternal, yaitu salah satunya dan yang satu-satunya ialah pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek peraturan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usahanya. Yang kedua ada mematuhi kebijakan regulasi, peraturan, dan instansi pemerintahan terkait. Yang ketiga mematuhi kebijakan regulasi, pengaturan badan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Yang keempat ada mematuhi kebijakan regulasi, peraturan badan pengatur kegiatan usaha hilir migas. Jadi itu terkait dengan pemerintahan. Yang terakhir, dalam hal pemerintah ingin memberikan penugasan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah, maka penugasan tersebut wajib terlebih dahulu dikaji oleh direksi dan mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN. Nah, seperti itulah dari struktur corporate governance atau governance board dari PT Pertamina ini. Kita lanjut ke poin atau bahasan berikutnya. Dalam bahasan berikutnya mengenai proses corporate governance. Ada 6 bahasan. Yang pertama ada pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi. Yang kedua ada permintaan perubahan tata kelola perusahaan. Yang ketiga ada benturan kepentingan. Yang keempat ada pengelolaan keuangan. Yang kelima ada CSR. Yang keenam ada keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, dari poin 1 sampai dengan 4 kita sudah membahas dari slide sebelumnya. Kita langsung aja ke poin ketiga, yaitu tanggung jawab sosial Dalam perusahaan. program tanggung jawab sosial ini, PT Pertamina memiliki 5 poin utama, yaitu perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat. Yang ketiga, perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman, stabil, dan kondusif di lingkungan lokasi usaha perusahaan. Yang keempat, ada perusahaan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan melakukan pembinaan sosialisasi secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada perusahaan menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana ditugaskan oleh pemerintah. Nah,
ada poin utama dari program CSR ini dari PT Pertamina. Adi bakal mengambil salah satu contoh CSR dari PT Pertamina ini, ialah pembangunan ekonomi masyarakat. Pertamina berupaya untuk memberikan kontribusi positif dalam program pengembangan komunitas, khususnya dalam upaya untuk turut serta membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu program yang dijalankan Pertamina adalah kegiatan program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK, yaitu program pemberdayaan UMKM melalui pemberian bantuan modal kerja, pembinaan, dan peningkatan akses pemasaran kepada para pelaku usaha kecil. Nah, itu merupakan salah satu CSR dari PT Pertamina ini. Nah, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya atau berikutnya ialah keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan atau K3LL. Ada banyak poin, salah satunya mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan atau standar tentang keselamatan kerja. Untuk keselamatan kerja ini, yang kedua kita dalam kesehatan kerja ada dalam poin selanjutnya ialah kesehatan kerja. Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja ini, Pertamina meningkatkan dua aspek. Yang pertama ada aspek kondisi lingkungan kerja dan yang kedua ada aspek kesehatan pekerja itu sendiri. Selanjutnya itu lindungan lingkungan. Ada banyak aspek yang diperhatikan oleh perusahaan PT Pertamina ini. Salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan, yang kedua ada mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir ada melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan. Nah, itu merupakan poin-poin yang ada di lingkungan lingkungan. Nah, itulah secara garis besar mengenai proses corporate governance dalam PT Pertamina ini. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai pengelolaan hubungan dengan stakeholder. Yang pertama, ada poin pertama yaitu kebijakan umum. Pengelolaan stakeholder diarahkan pada kepentingan bisnis perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai mutual respect sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara dimensi bisnis, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Pengelolaan stakeholder ini juga didasarkan dalam prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, kemandirian, dan kewajaran. Lanjut ke poin kedua ialah hak dan partisipasi stakeholder. Hak stakeholder dapat timbul secara hukum. Hak-hak stakeholder dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh perusahaan. Poin ketiga ialah perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholder berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan stakeholder, tentunya dalam PT Pertamina ini. Kita langsung lanjut ke poin selanjutnya ialah penghubung perusahaan dengan stakeholder. Penghubungnya tuh siapa sih? Penghubung antara stakeholder dan perusahaan ialah sekretaris perseroan atau bidang humas untuk unit atau daerah atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, itulah Penghubung antara perusahaan dengan stakeholder. Nah, itulah pengelolaan hubungan dengan stakeholder. Setelah kita tahu bersama bahwasannya kita juga harus memupuk peran penting dari perusahaan terhadap stakeholder supaya nantinya berkesinambungan dan menjadi acuan bagi suatu perusahaan dan stakeholder untuk menjalin kinerja atau keberlangsungan kepercayaan yang terus berkesinambungan seperti materi yang pernah dipaparkan sebelumnya dan yang setelah diterima bahwasanya penting bagi perusahaan memiliki hubungan erat dan baik dari stakeholder itu sendiri. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dipaparkan sebelumnya terkait GCG dengan PT Pertamina ini bahwasanya dalam PT Pertamina ini telah memahami betul terkait GCG serta telah mengimplementasikan dalam kegiatan usahanya. Dari segi prinsip PT Pertamina mengetahui pentingnya tarif yang tadi telah disebutkan dalam kegiatan pengelolaan usaha. Serta GCG ini terus continuous improvement, terus memperbaiki dari sisi GCG-nya. Jadi peraturan yang terus hidup gitu. Jadi sesuai dengan keadaan atau zaman terkini, tidak seperti terus disesuaikan, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya yang terus stagnan. Ini peraturan yang hidup seperti itu. Hal-hal yang belum diatur dalam tata kelola perusahaan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, maka dari itu continuous improvement. Tidak tidak ada peran kreditur dalam PT Pertamina ini disebabkan ini merupakan badan usaha milik negara. CSR dari PT Pertamina ini memiliki tanggung jawab yang besar. Sumber
Materi yang saya paparkan ini dari laporan tahunan PT Pertamina tahun 2022. Nah, sudah di penghujung acara, diucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Ibu Melani Purwanti yang telah memberikan kesempatan Adi untuk menganalisis annual report dan disandingkan terutama dari sisi GCG-nya. Apakah sesuai ataukah tidak yang telah Adi temukan atau yang telah dipelajari dalam kelas dengan GCG yang ada di perusahaan real life seperti itu. Adi cukupkan sekian pemaparan materi mengenai GCG di PT Pertamina ini. Semoga materi yang Adi paparkan menjadi ilmu bermanfaat bagi yang menyaksikan video Adi. Dan bila mana ada kesalahan kata, visual, dan penyampaian, Adi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Adi ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.